Jadi katanya dulu itu di sungai samping rumah Bu Lilis ini, sungai itu masih kecil ukurannya, paling cuma lebar semeteran lah. Airnya juga jernih, ikan-ikannya banyak, dan anak-anak juga masih sering mandi di situ. Tapi sejak ada pertambangan ilegal, kata Bu Lilis, sungainya lama-lama melebar, wah airnya juga jadi coklat, keruh, bau lah gitu kan. Dan sejak saat itu gangguan-gangguan mistis mulai muncul. Kadang ada suara orang nangis kami dengar Bu, ada suara langkah kaki. Sampai yang paling diingat sama orang kebanyakan di sini adalah penampakan sosok-sosok menyeramkan. Dan salah satunya sosok laki-laki yang tidak ada kepalanya Bu. Laki-laki kepala buntu. Kemunculan sosok itu lama-lama bikin daerah sungai ini jadi angker. Dan konon katanya penunggu sungai ini, itulah si sosok kepala buntung itu, gak terima rumahnya dirusak, maka dia sering ganggu manusia. Apalagi saya yang dempet sama sungai itu. Kadang juga ada nih orang-orang yang gak masuk tanpa izin tuh diganggu juga. Dan kata Bu Lilis, wah gangguan ini juga aneh-aneh. Bukan cuma penampakan aja, tapi sering juga dia ini bikin orang jadi susah tidur. Dan suasana rumah tuh kayak dibuat gak nyaman gitu Bu. Masalahnya sosok ini tuh gak berhenti sampai ngeganggu aja. Kata Bu Lilis, beberapa waktu lalu ada juga tetangga yang meninggal gegara tenggelam waktu lagi ngambil air di sungai. Wak. Nah sejak saat itu warga kampung Wening ini takut kalau harus lewat dan juga ngambil air di sungai itu. Itu saking takutnya Bu Lilis sendiri sampai ngegali sumur untuk ngairin kamar mandinya loh Wak. Udah gak berani lagi ngambil air ke sungai itu. Itu sumur belakang tuh baru itu Bu. Nah dengar cerita ini rasa gak nyaman di hati aku, makin menyala-nyala lagi lah Nadia. Tapi ya aku gak punya pilihan lain selain aku tetap bertahan di sana. Mau kabur kemana, orang aku numpang juga di situ kok. Aku tahan-tahan aja lah sampai rangkaian acara pernikahan atau rangkaian acara keluarga ini selesai. Dan Allah pun berusaha menahan rasa takutnya. Dia lanjutlah makan mie itu seadanya. Dan habis itu mereka masuk ke kamar untuk tidur karena udah malam juga. Besoknya nih ya sekitar jam 5 subuh lah Nat, aku kebangun, kebelet pipis, aku bangunin Tante Sarah lagi untuk nemenin ke kamar mandi. Nah setelah buang air, Tante Sarah ya berjalan di depan langsung belok masuk ke kamar. Nala juga mau ikut masuk kamar nih, ya kan? Tapi Nat, waktu aku hampir nutup pintu, pandangan Nala ini tertarik ke arah depan rumah. Ada sesuatu kayak kelihatan gak beres lah Nadia. Aku berdiri bentar tuh depan pintu ya kan. Nima aku masuk ke kamar kah atau mending aku cek aja ya itu apa ya tadi ya gitu kan. Akhirnya kan udah penasaran kali kan. Dengan perasaan deg-degan maju aku Nadia. Maju beberapa langkah ke teras, gak jadi aku masuk kamar. Penasaran kali aku. Maju ke teras. Dan waktu itu mata Nala ini Wak tertuju ke salah satu pohon pisang. Jaraknya gak begitu jauh dari rumah panggung tuh Nadia. Di pohon pisang itu aku bisa melihat dengan jelas Nat, ada laki-laki lagi berdiri